Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga jelas suara saya ya di sana ya. Ini kebetulan saya backsoundnya jalanan lumayan nih. Mudah-mudahan cukup jelas untuk kawan-kawan mendengarkannya. Baik. Terima kasih kepada Mbak Revi, moderator. Alhamdulillah luar biasa sekali nih. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Kepada yang terhormat Bapak Sandiaga Salahuddin Uno selaku founder OKOC, Bapak Dr. Indra selaku founder OKOC, Pak Lim Rusyamsi selaku Ketua Umum OKOC Indonesia, Bunda Esti dan selaku Ketua Umum OKOC Forever, kemudian Mami Weli selaku Direktur Operasional MP Store, dan Bang Salman Al-Farisi selaku Coach di Muslim Preneurship. Teman-teman semua yang hadir di webinar siang hari ini, perkenalkan, saya Rizko Frederick, founder dari Jalan Kembali Corporation dan founder dari Sekolah Online Muslim Preneurship. Pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, taufik, dan hidayahnya kepada kita semua. Sehingga pada hari ini kita berkesempatan berkumpul melalui webinar Zoom spesial hari ini. Semoga acara hari ini dapat terlaksana tanpa ada satu halangan apapun. Amin, amin, ya rabbal alamin. Alhamdulillah, sangat bangga sekali saya bisa membersamai kawan-kawan semua hari ini. Teman-teman yang memiliki semangat bisnis yang tinggi, insya Allah ya, amin, amin. Dalam menghadapi resesi di Indonesia, salah satu cara yang bisa dilakukan oleh para pengusaha memang adalah saat ini mulai beralih ya ke ranah online. Nah itu sebabnya judul webinar kali ini kan arahnya adalah ke peluang bisnis online syariah yang insya Allah akan menjawab tantangan resesi ekonomi kita. Dan melalui webinar ini saya mewakili Jalan Kembali Corporation memiliki harapan semoga bisa memberikan manfaat bagi kita semua dan juga tentunya dengan dukungan dari OKOC Forever. Itu saja dari saya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya berarti kita lanjut ke materi ya Coach ya. Ya. Materi dari Coach Salman. Ya. Tentang ada apa dengan Muslim Preneurship. Kami persilakan. Oke, baik teman-teman semua. Bismillahirrahmanirrahim. Izin ya, Mas Rizko, Mama Weli, sama teman-teman dari OF ya, Mbak Esti sama Mbak Revi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Maaf terputus lagi, ulang lagi. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafiina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, mari bersama-sama kita puji syukur kehadirat Allah SWT, Rabb seluruh sekalian alam ya, yang telah memberikan kita ragam karunia dan nikmatnya, dan juga tak lupa kita panjatkan selawat salam ke junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang telah menjadi ya teladan kita, uswah kita, yang mana di awal-awal turunnya agama yang mulainya agama Islam ya, beliau berjuang dengan para sahabat, keluarga, dan juga para
Dan juga kita doakan para ulama yang hingga saat ini masih terus menegakkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ya, senantiasa diberikan perlindungan dari Allah SWT. Dan semoga kita semua dalam keadaan yang terbaik, ya, insya Allah kita semua istiqomah, dan kita semua senantiasa di jalan yang diridhoi Allah SWT, hingga akhir kelak kita dapat berkumpul bersama di Jannatun Naim. Amin, amin, ya rabbal alamin. Halo, kalau suaranya nggak jelas nanti tolong diinformasikan saya di kolom chat ya. Nah, kita bicara mengenai musik. Tadi dari Coach Esti sudah menjelaskan ya tentang potensi yang cukup luar biasa dari kekuatan muslimpreneurship ya. Terlebih lagi kita sedang dihadapi sebuah tantangan, yaitu menghadapi resesi ya. Menteri Keuangan kita Ibu Sri Mulyani sudah menginformasikan tuh ya, sudah memworo-worokan bahwa di akhir bulan September ini kita akan masuk resesi ya, yang mana artinya resesi itu pertumbuhan ekonomi ya, pergerakan barang, transaksi bisnis itu akan mengalami kemunduran dan akhirnya terjadi stagnan ya. Konsekuensi resesi ini tentu saja nanti akan bertambahnya pengangguran ya, dan banyak hal ya yang cenderung negatif gitu ya kalau kita dengar gitu. Tapi sebenarnya apa sih yang bisa kita lakukan terkait dengan kondisi ini ya. Nah, dalam kesempatan kita sedikit mengenai muslimpreneurship ya, nanti akan dilanjutkan sama Mami Welly ya, mengenai peluang bisnis online syariah yang kita bisa bersama-sama bersinergi sehingga ini bisa menjadi solusi ketika kita di resesi saat pandemi COVID ini. Nah, saya pengen bertanya yang paling basic nih ya. Siapa di sesi kita kali ini yang pengen jadi pengusaha sukses? Boleh dong. Ini kalau yang Chat, ini pasti pertanyaan paling basic ya. Setiap kita pertemuan tuh, siapa yang pengen jadi sukses? Tuliskan saya di kolom chat. Ya. Tuliskan saya yang pengen di kolom chat ya. Siapa yang... Ya. Saya. Ini ya, ini terus saya ulang-ulang ya, terus ditanya-tanyakan ya, biar inget ya. Biar inget apakah teman-teman pengen sukses. Nah, pasti sudah tahu dong ya, pertanyaan kedua apa ya? Pertanyaan kedua ya, kenapa sih teman-teman tuh harus ya? Kenapa teman-teman harus sukses? Boleh dong tulis di chat. Boleh tulis di kolom chat. Kenapa harus sukses? Karena semuanya pengen sukses nih ya. Kenapa harus sukses? Untuk membagian orang cinta, untuk menjadi muslim yang hebat ya. Untuk bermanfaat lebih banyak ya, bisa sedekah banyak ya. Ya ini banyak ya. Ini saya ingat-ingat ya, saya ulang-ulangi lagi ya di siap sesinya di teman-teman kita di OKOC ya, dan juga di muslimpreneurship ya, bahwa penting buat kita memahami apa goals kita. Penting buat kita untuk memahami apa goals kita. Maka kalau ditanya apa sebenarnya motivasi sukses ya, kalau kita pecah ya menjadi beberapa motivasi ya, kita pecah menjadi beberapa motivasi, ada macam-macam ya orang yang cita-citanya pengen sukses gitu ya. Ada yang dia pingin sukses karena pingin bebas finansial ya. Ada nggak teman-teman yang pengen bebas finansial ya? Punya uangnya nggak ada nomor serinya ya. Mau belanja apa aja tinggal belanja gitu ya, nggak usah mikir-mikir gitu ya. Menjadi sultan ya, menjadi sultan, wah ya, naik punya mobil mewah ya. Tadi pagi saya dengar ceramahnya Ustadz Hadi Hidayat ya. Silakan muslim tuh kalau mau jadi mau jadi orang kaya silakan ya. Apa kalau kata Ustadz Hadi Hidayat ya, sholat subuhnya pakai Lamborghini ya, zuhurnya pergi ke masjid pakai Ferrari, wah. Pergi ke Mekah pakai private jet, boleh nggak? Ya, boleh banget gitu ya. Boleh ya, nggak ada dilarang ya. Terus ada juga orang pengen sukses, pengen punya bebas waktu ya. Bebas waktu karena sekarang mungkin waktunya terikat ya. Ya, pengen kumpul sama keluarga susah ya. Pengen ini ya, banyak waktunya masih banyak keterbatasan ya.
Atau ada yang pengen jalan-jalan keliling dunia. Wah, tapi lagi zaman COVID gini agak sulit kali ya keliling dunia ya. Atau pengen punya rumah ya. Atau rumah baru ya. Mungkin teman-teman belum punya rumah ya, pengen punya kendaraan sendiri ya. Kemudian ada juga orang yang motivasi suksesnya dia pengen nikah nih ya. Siapa yang hari ini yang di sesi kali ini belum nikah? Boleh dong tulis saya gitu ya. Biar nanti yang belum nikah jadi ketemu sama yang belum nikah ya. Kali aja jadi. Siapa yang belum nikah? Tulis ya. Saya yang belum nikah. Nah, yang belum nikah sila kontak yang belum nikah tadi ya. Kali aja bisa satu visi ya. Ya, ada motivasinya suksesnya tuh pengen menikah ya. Ada yang pengen yang mulia pengen membahagiakan orang tua ya, yang sudah punya orang tua ya. Yang belum haji pengen bertelepon tuh ya, silakan taruh Masya Allah di chat ya. Kemudian ada lagi pengen pergi haji ya, pergi umroh ya. Insya Allah rencananya bulan Oktober ini keran umroh dan haji ini akan dibuka. Untuk MC Mbak Revi nanti kalau sama Dokter Indra sudah ada ya di info saja nanti biar langsung masuk. Kemudian ada juga yang pengen pendidikan anak ya, yang sudah punya anak, pengen buat anaknya lebih baik, punya pendidikan yang terbaik gitu ya, pengembangan diri dan seterusnya gitu ya. Semua tentu saja ada harga yang harus dibayar gitu ya, ada harga yang harus dibayar, ada biaya yang harus dikeluarkan. Makanya kalau kita di OKOC itu kan ya, kalau dari guru kita bersama ya, dari Coach Farhan tuh ngasih tahu berapa motivasi sukses ya, berapa motivasi, berapa harganya, berapa biayanya. Pernah nggak kita menghitung itu semua ya? Hitung-hitung, wah ternyata kita perlu ikhtiar lagi nih ya. Selain kita punya pekerjaan sebagai seorang profesional atau karyawan, kita pengen jadi pengusaha, kita pengen jadi entrepreneur gitu ya. Dalam sesi kali ini saya pengen mengulas sedikit ya buat teman-teman ya. Kenapa sih harus menjadi entrepreneur ya? Ada apa dengan entrepreneurship? Dokter Indra untuk memberikan motivasinya, wejangannya, ya, arahannya buat kita supaya bisa bersiap menghadapi krisis. Assalamualaikum, Dokter Indra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Allah Akbar, semangat. Takbir. Wah, ini nggak berasa jam 1:30, ini kayak pagi-pagi ini ya. Mantap bangsa. Biasanya jam segini kan ngantuk ya, ada Dokter Indra sehat ya dok ya? Dokter. Alhamdulillahirabbil alamin. Mas Aman, makasih. Dokter Indra, nih kita kumpul nih, ada sekitar 300 orang yang hari ini ikutan webinar nih, teman-teman dari OKC Forever. Kita lagi kumpul-kumpul ya, kita rembukan, kita silaturahim ya, yang katanya silaturahim ini bisa membukakan pintu rezeki ya, bisa dihapuskan dosa-dosanya ya, syukur-syukur bisa dapat jodoh ya. Saya tadi ngasih tahu tuh Dokter Indra ada yang belum nikah gitu ya, jadi nanti bisa saling ring and match gitu ya. Dokter Indra nih, mantap. Ya, kalau baca media kan komentar dari Ibu Menteri Keuangan kan kata Indonesia nih mau masuk resesi ya. Terus kita kabar juga dari luar negeri juga udah resesi ya, dan seterusnya. Ini sebenarnya kami para UKM nih, para pengusaha kecil miliaran ya, kan UKM gitu ya, usaha kecil miliaran. Harus gimana nih Dokter Indra nih ya? Apa yang harus kita lakukan ya? Tadi Pak Im juga udah ngasih penyemangat ya biar kita tetap positif gitu ya. Nah, kalau menurut Dokter Indra sendiri apa yang harus kita lakukan menghadapi kondisi sekarang sedang luar biasa lah ya, kondisinya di luar kebiasaan. Boleh Dokter Indra, silakan. Siap. Saya dikasih waktu berapa lama nih? Maunya seharian sih dok. Cuman ini yang daerah Sulawesi udah jam berapa nih di sana nih ya? Mungkin udah mau masuk asar ya. Ya, boleh 10 menit dok. 10 menit ya, 10 menit. Oke. Ya, boleh dok. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Semangat pagi.
Oke. Pade. Ya, kalau entrepreneur atau wirausaha itu harus selalu optimistik. Ya. Kalau lagi nggak optimis gimana dong? Ya cari temen yang optimistik, jadi bisa nular. Ya, nah, barusan ini sebelum saya mulai, saya mau nyapa dulu nih beberapa yang terutama para peserta yang 339 peserta. Semangat semuanya, sekarang 342. Wah, ini luar biasa nih. Anggota OKOC forever and ever. Luar biasa. Nah, ada Coach Esti Ginting. Terus ada Pak Im, Bang Sandi belum datang. Pak Rizko Frederick, founder Muslimpreneur. Bang Salman sendiri sebagai moderator yang hits, yang hits banget. Ini digital business strategic consultant, strategis atau strategik nih? Pembina OKOC Forever, mentor bisnis Muslimpreneurship, luar biasa. Dan terakhir tapi bukan yang nggak penting, Bunda Welly, Direktur Operasional MP Store, Online Marketplace Syariah. Nah, teman-teman, apa ya 10 menit yang bisa disampaikan. Tapi tadi udah diambil semua sama Ketum IIM. Jadi saya ini aja deh, ngingetin. Resesi itu hanya sebuah istilah yang mengatakan bahwa ingat, semuanya kondisinya lebih berbeda dari yang sebelumnya. Artinya gini, orang yang tadinya konsumsinya 100, dia kurangin jadi 75, ada yang kurangin jadi separohnya. Jadi resesi itu hanya sebuah signal bahwa ada perlambatan ekonomi. Perlambatan ekonomi itu artinya apa sih? Perlambatan ekonomi itu hanya sekedar yang tadinya jual belinya level volumenya ada di 100, nah sekarang jadi berkurang 75 atau 50 atau bahkan lebih kurang. Jangan kaget maupun jangan khawatir. Karena apa? Karena mungkin sebelum-sebelumnya kita overkonsumsi. Nah, saya itu selalu nanya sama teman-teman, resesi itu apa sih? Oh, berkurang segala macam konsumsi dan seterusnya. Oh ya, benar juga. Tapi bisa jadi nggak bahwa sebelumnya itu kita konsumsinya kebanyakan yang nggak perlu dibeli. Gitu ya, Iya, betul. Jadi mungkin sekarang ini tuh adalah konsumsi yang pas, yang benar, cukup. Nah, ini yang mungkin saya perlu challenge kepada teman-teman. Mungkin yang kemarin-kemarin udah kelebihan gitu ya. Punya motor harusnya 1 cukup. Ini punya 2, punya 3. Punya TV serumah 1 cukup. Ini punya 1 kamar, punya 1. Ya. Jadi kita jadi bingung sendiri nih, konsumsinya yang mana nih yang dikatakan menurun. Tetapi saya sepakat bahwa konsumsi itu harus naik. Tapi bukan konsumsi pribadi yang naik. Yang naik itu adalah karena kita setiap tahunnya ketambahan 3 juta bayi di Indonesia. Ya, 3 juta bayi itu kan 3 juta mulut. Artinya 3 juta susu tambahan, makanan tambahan, pakaian tambahan terhadap 3 juta itu. Nah, inilah yang benar sebagai yang namanya prediktor dari konsumsi yang naik. Bukan individu ya. Kita sendiri kan makan 3 kali sehari, nggak bisa jadi 5 kali atau 6 kali gitu ya. Tetapi mulut-mulut yang 3 juta ketambahan per tahun inilah yang mengharuskan ekonomi bertumbuh.
Supaya apa? Karena nanti 15 tahun kemudian, si bayi-bayi ini perlu namanya lapangan kerja. Ya. Nah, kalau kita misalnya ekonominya nggak tumbuh, terus lantas lapangan kerjanya dari mana buat yang 3 juta bayi setiap tahunnya ini? Ya, bayangin kalau 10 tahun ke depan, berarti kalau setiap tahun ada 3 juta bayi, berarti kita ketambahan berapa bayi? Berapa orang? Ya, 3 kali 10. 30 juta orang akan bertambah. Sekarang Indonesia 270 juta. Ya, berarti Indonesia akan tembus 300 juta penduduk pada 10 tahun mendatang atau 2030. Nah, jadi kembali lagi bahwa jangan khawatir atau nggak usah deh dipikirin tuh ya resesi atau enggak. Intinya adalah kita tahu bahwa ada koreksi, ya, koreksi terhadap daya beli kita. Ya, daya beli kita yang tadinya 100 bisa jadi sekarang turun separuhnya atau 3/4-nya dan seterusnya. Nah, saya selalu bilang bahwa the power of silaturahmi itu adalah modal terutama dan terpenting dari setiap wirausaha. Kenapa? Karena di dalamnya ada 2 janji Allah. 1, umur diperpanjang. 2, rezeki yang diperluas. Nah, Allah udah kasih tuh formulanya. Mau diperluas rezekinya, perlu silaturahmi. Harus jalankan silaturahmi. Nah, jadi kalau saya bilang begini, kalau di politik itu haram hukumnya 2 kaki. 2 kaki itu apa? Ada di satu kelompok dan ada di kelompok lainnya yang biasanya bertentangan dan bersaing. Ya, tetapi kalau di wirausaha, jangankan 2 kaki, 1000 kaki itu harus. Kenapa? Karena kita harus meluaskan network atau jejaring atau yang saya sebut increase your power of silaturahmi. Ya, dengan cara kita berada di macam-macam komunitas. Jadi kalau misalnya ada anggota Muslimpreneur, terus dia juga anggota OKOC Forever, dia juga anggota TDA, dan seterusnya, bagus. Dorong terus supaya bisa menjadi 1000 kaki. Wirausaha dilihat kesuksesannya bukan dari mana-mananya, tapi awal sekali adalah berapa jumlah kontak yang ada di handphonenya. Ya, karena itu adalah kekuatan dia untuk menyebarluaskan informasi tentang produk atau jasanya. Bayangin kalau misalnya kita tiap hari, tiap minggu, tiap tahun segitu-segitu aja, ya. Segitu-segitu aja jumlah kontaknya di sini, berarti konsumennya, pelanggannya juga segitu-gitu aja. Berarti apa? Dia sendiri yang membatasi berapa besar dia mau bertumbuh. Ya, jadi sekali lagi saya ingatkan bahwa jangan terintimidasi bahwa bilang, lu kok ada di satu komunitas, ada lagi di sana lagi dan seterusnya. Lu nggak loyal ya sama komunitas lu. Bukan begitu, bro. Jelasin bahwa silaturahmi itu justru kita harus ada di mana-mana. Ya, harus berkenalan dengan siapapun juga, bersapa, ya, bersapa dengan siapapun, bertukar sapa. Nah, jadi sekali lagi saya ingatkan kita terutama buat diri sendiri nih ya. Tapi kadang-kadang ya, terus terang ini pengalaman pribadi. Saking banyaknya WA grup saya, 500 itu, nggak kebaca semuanya juga gitu ya. Nah, jadi itu juga kita punya batasnya. Berarti kita harus punya tim. Ya, punya tim gimana bisa menindaklanjuti tadi, the power of silaturahminya bisa tambah luas lagi. Ini saya lihat kalau ikutan webinar, ini kalau OKOC Forever pecah begini nih.
bisa 300 plus. Ya, luar biasa nih, Masya Allah. Semoga terus semangatnya ke depannya. Saya dengar ada di 20 provinsi dan 50 kota dan kabupaten. Berarti ke depannya saya mau lihat OKOC Forever, kerja sama Muslimpreneur, ini bisa ada di 34 provinsi dan beberapa negara. Ya, ingat, kita jualan nggak boleh dibatasi oleh yang berbahasa Indonesia di garis batas Republik Indonesia saja. Yang berbahasa Indonesia itu ada di seluruh dunia dalam bentuk diaspora. Kemarin OKOC baru bikin acara dengan komunitas OKOC Mumtaz Kairo. Ya, ini kita dengan pelajar-pelajar di sana sudah menjajaki ya kemungkinan di Kairo, udah itu terus teman-teman di Mesir, selain Kairo, teman-teman di Turki, ya Istanbul dan lainnya itu juga bisa menjalankan kurikulum kita supaya apa? Lapangan kerja tercipta. Saya rasa udah 10 menit ya. Bener nggak? Coach Salman, udah 10 menit. Jadi saya akan berhenti di sini. Dan sekali lagi, terima kasih kepada teman-teman yang terus bersilaturahmi dengan kita. Dan selama kita satu tujuan, yuk gandeng tangan untuk menciptakan Indonesia yang lebih banyak lagi lapangan kerjanya. Kenapa? Sekarang ada 12 juta pengangguran. Ya, kalau kita sebulannya aja bikin 1000 gitu, ya berarti 1000 les pengangguran. Ya, jadi bantu teman-teman yang lain merdekakan diri kita dalam mendapatkan penghasilan dan juga merdekakan orang lain dari mendapatkan harus bergantung pada BLT contohnya ya, bantuan langsung tunai. Menurut saya boleh, tapi emergency banget. Tapi kita bantu teman-teman lain untuk merdeka secara finansial juga. Cukup dari saya, Bang Salman. Terima kasih. Oke. Sukses acaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bang Indra nih buat masukannya. Bang Indra, Abang. Ini kan sebelum udahan nih ya, biar ada oleh-oleh nih buat teman-teman. Boleh nggak ngasih 3 tips yang harus dilakukan sama teman-teman UKM? Tadi kan udah panjang lebar. Kalau dikristalisasi lagi, dikerucutkan lagi, kira-kira 3 hal apa yang harus kami lakukan nih, para UKM yang bergabung di Muslimpreneurship di OKOC Forever, Bang Indra? Wait. maaf. Silakan Bang. 3 hal Bang. Tadinya saya mau pantomim aja gitu. Bahasa isyarat. Oleh Bang. Pakai bahasa isyarat. Oke, 3 hal. Teman-teman, tadi karena topiknya resesi nih ya. Resesi, teman-teman perlu memahami ada 3 fase, ya 3 fase yang kita akan alami. Kalau kita sudah alami, tapi ada 3 fase. Pertama itu fase survive. Ya, fase survive itu atau bahasa Indonesia bertahan. Itu akan kita alami pertama dalam resesi ini. Jadi mati-matian bertahan. Ya, tadi Tumi Im udah ngomong mantap, mindset, manjam ya. Caranya dengan 3 itu. Tetapi kita kenapa harus bertahan? Supaya kita bisa masuk ke fase yang berikutnya. Tadi yang pertama fase survive, yang berikutnya adalah fase revive. Ya, revive itu bangkit lagi. Kalau bangkrut atau tutup atau nggak bertahan, apa yang mau dibangkitin gitu ya. Nah, itu fase yang kedua, revive. Baru kemudian nanti setelah stabil, kita pikirin yang fase ketiga. Fase ketiga itu adalah fase thrive. Thrive itu adalah tumbuh lagi ya, tumbuh lagi dalam usaha kita. Jadi fase yang pertama itu adalah survive dan teman-teman pasti akan masuk
ke sini. Berikutnya fase revive. Ya, ini adalah fase yang harus kita capai. Kalau enggak, kita artinya enggak bertahan. Baru yang ketiga itu fase thrive. Ya. Survive, revive, and thrive. Ya, gampang ingatnya karena belakangnya if semua ya. If semua. Jadi bertahan, ya bertahan, bangkit lagi, bertumbuh kencang lagi. Ya, kira-kira jadi 3 itu. Jadi jangan khawatir. Ya, jangan khawatir bahwa ini adalah suatu hal yang wajar. Ya, survive, revive, thrive. Gitu kira-kira Bang Salman. Oke, terima kasih Bang Indra. Wah, teman-teman mantap ya. Kita ada oleh-oleh nih ya. Bahwa kita akan melewati fase ya. Fase pertama kita akan survive nih. Makanya tadi the power of silaturahim ya. Kita bergandengan tangan ya. Ini grup, kalau grupnya udah nyampe 500 nih berarti wah sumber energinya luar biasa ya Dr. Indra ya. Nah, jadi ini Dr. Indra juga ngasih bocoran ya, kalau teman-teman pengen sukses seperti Dr. Indra ya, grupnya sampai 500 ya. Jadi kalau grup WhatsApp-nya baru sampai 5 ya, baru nyampe 10, ah itu ditambah-tambahin ya. Kita perbanyak silaturahim, apalagi sekarang udah eranya digital ya. Kita bisa berinteraksi ya. Kalau sekarang mungkin grup kita baru grupnya kelas RT, RW, teman kuliah ya. Bolehlah kita bikin grup teman yang tinggal di Mesir ya, tinggal di Eropa ya, tinggal di Amerika ya, teman-teman kan di sana juga banyak ya, saudara-saudara kita yang para warga negara Indonesia yang beraktivitas di sana, entah dia pelajar, entah dia bekerja ya, kita kumpul, kita perbanyak silaturahim. Dan silaturahim di era digital ini gampang ya, karena udah ada internet ya, dan kita bisa koneksi. Makanya kan sekarang kebutuhan kita itu ada premier, sekunder, tersier, sama apa satu lagi? Seluler ya. Jadi ada 4 ya. Premier, sekunder, tersier, sama seluler ya. Jadi tetap paket data adalah salah satu yang penting ya. Bahkan saking pentingnya paket data ini ya, sampai ngasih subsidi ya buat teman-teman yang kekurangan paket data. Jadi bukan sembako aja ya. Jadi sembako itu jadi udah sekarang 10 bahan pokok ya, dari sembako ditambah pulsa ya, paket data ya. Jadi dalam era yang sedang kita akan memasuki krisis, dan teman-teman juga tentu sudah bukan masuk resesi, teman-teman sudah merasakan krisis ya, betapa susahnya jualan ya, betapa ini jualan. Tapi semuanya ya, saya juga sering selain ada berita-berita negatif, juga banyak juga ya teman-teman yang bisnisnya juga bertumbuh ya, bisnisnya juga besar ya, dan saling bergabung di komunitas ya. Benar tadi ya, gabung di komunitas ya. Kalau saat ini gabung forever ya, silakan teman-teman gabung di lainnya. Ada teman-teman di TDA ya, saya juga bergabung sama teman-teman TDA, kemudian juga nanti di komunitas Muslimpreneurship atau yang mana saja ya. Dan juga sekarang kelas-kelas pembelajaran online ini ya, kelas-kelas pembelajaran online ini juga sudah banyak ya, di mana-mana ya, teman-teman bisa ikutan, mau yang sampai yang bayar, biayanya pun gak mahal-mahal ya. Bahkan sekarang saya lagi ikutan kelas-kelas online lagi ya, kelas online benerin AC ya, itu ikutin aja, belajar ya, mana tahu saya nanti ya, tetangga saya butuh servis AC, tinggal menghubungin saya gitu ya, yang sudah bebas COVID gitu ya, tanpa harus panggil dari luar ya. Jadi belajar ya, jadi tadi ya apa, kita survive ya. Dari kita survive tadi, setelah survive kita kita akan revive ya, bangkit ya. Jadi kalau sudah berdarah-darah, jangan lupa bangkit ya. Kita boleh jatuh berkali-kali ya, dari pepatah nih ya, pepatah yang cukup populer kita bagi para pengusaha ya. Kita boleh jatuh berkali-kali, tapi jangan lupa untuk bangun lagi ya. Kita bangkit ya, untuk bangkit, untuk apa? Selanjutnya kita bertumbuh ya. Karena inilah mental seorang pengusaha sukses ya. Sebagaimana berkesesuaian dengan tauladan kita ya, nyambung sedikit ya materi sharing dari saya ya. Sebagaimana berkesesuaian dengan
teladan kita ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang entrepreneur sejati ya. Bayangin teman-teman ya, beliau dari usia 12 tahun ya, ini kita sambil nunggu Bang Sandi hadir ya, untuk berbagi juga bersama kita ya. Kita mengingat kembali ya, betapa teladan kita Rasulullah SAW ya, dari muda sudah dilabelkan sebagai Al-Amin ya, orang yang terpercaya ya. Orang terpercaya ini sampai-sampai itu dulu ya, ada namanya salah satu aktivitas yang dilakukan oleh Rasulullah itu sebagai jastip ya. Jastip. Jadi kalau Rasulullah mau pergi ke satu tempat berdagang, nanti sahabat menitipkan uangnya, ya Muhammad saya nitip uang sekian ya, nanti tolong sampaikan di orang ini ya, atau saya nitip uang, nanti orang ini akan datang, saya tolong dikasihkan ya. Sampai seperti itu ya, karena Rasulullah orang sangat terpercaya sekali ya, punya gelar Al-Amin ya, seorang Muhammad muda. Makanya gak heran ketika beliau usia 12 tahun ya, sudah menemani pamannya Abu Thalib ya, berdagang ya. Berdagang nggak tanggung-tanggung ya. Kalau kita kan dagangnya masih dari bazar ke bazar ya. Bazar RW sini ya, bazar RW situ ya. Kalau sekarang lagi COVID nggak ada bazar ya, kita jualnya online semua ya. Dulu Rasulullah SAW itu dagangnya dari Mekah ya, dari Mekah ke kemana? Ke daerah Syam ya, Suriah, Libanon ya. Dari sana yang jaraknya itu sekitar 2000 km. Bayangin ya, berdagang ya dengan menggunakan unta ya, berjalan kaki jaraknya sampai 2000 km. 2000 km itu seberapa jauh ya? Teman-teman, 2000 km. 2000 km itu ibarat kayak kita sekarang nih jalan dari Singapura aja itu cuma 1300-an kilometer ya. Ke Brunei Darussalam ya, Bandar Seri Begawan itu 1900 ya, sama seperti itu jaraknya. Jadi teman-teman bayangkan Rasulullah SAW dan pamannya ini berdagang ya, sampai berjarak enggak sampai Surabaya, itu cuman enggak nyampe 2000 km kalau nggak salah ya. Ini sampai Brunei Darussalam itu 2000 kalau kita berjalan ya. Tapi mungkin kalau muter-muter nyampe kali ya gitu ya. Jadi ini jarak yang sangat jauh sekali gitu ya. Apalagi kita dengan zamannya era digital ini ya, kita bisa ke seluruh gitu ya. Kalau dulu manual saja ya. Jadi bayangin kalau seumpama Rasulullah SAW masih ada saat ini ya, dia menjadi seorang pengusaha ya, itu pasti sosial media, internet itu ya, e-commerce marketplace ya, beliau udah jawaranya ya. Karena dengan fasilitas yang ala kadarnya ya, dengan menggunakan unta, dengan keledai ya, dia sudah bisa berdagang sejauh itu ya. Dan Rasulullah SAW ya, dia 17 tahun. Nah, teman-teman ya, coba saya tanya nih ya, ketika teman-teman usia 17 tahun lagi ngapain? Ya. Boleh dong di chat ya, 17 tahun lagi pada ngapain nih kira-kira teman-teman? Usia 17 tahun. Oh, pacaran. Waduh. Ya, masih sekolah SMA ya. Kita masih imut-imut ya. Masih pakai baju putih abu-abu ya. Masih suka nongkrong ya, yang cowok masih suka godain cewek gitu ya. Ya masih bandel ya, masih jajan minta sama tua ya, masih suka tawuran ya, dulu mungkin ada suka tawuran ya, suka gangguin orang. Umur 17 tahun Rasulullah SAW ya, Muhammad Rasulullah teladan kita, dia sudah diminta sama pamannya untuk menghandle bisnisnya. Umur 17 tahun ya, sudah diminta pamannya untuk menghandle bisnisnya. Wah, ini udah cari 17 tahun sudah cari uang ya. Saya dulu 17 tahun apa ya? Kelas 2 SMA ya, jadi ketua OSIS. Si Coach Salman lagi keputus ya, Bapak-bapak Ibu-ibu. Halo. Ya, udah masuk lagi. Ya, oke, alhamdulillah. Wah, Masya Allah ya. Baik istighfar ya. Saya banyak dosa mungkin ya. Jadi putus koneksi internet nih. Astagfirullahaladzim ya. Bang Sandi sudah online? Mbak Revi? Iya, Coach. Udah ada ini ya, di partisipan. Selamat datang, Pak Sandi. Bang Sandi, Assalamualaikum Bang Sandi. Assalamualaikum, Pak. Mungkin masalah dikoneksi lagi kali ya, Coach Salman. Iya, oke ya. Lanjut dikit ya. Tadi jadi cerita mengenai Rasulullah ya, itu jadi inilah teladan yang perlu kita menjadikan panutan ya. Konteksnya sebagai seorang entrepreneur gitu ya. Karena perjuangannya sangat luar biasa
Dan poin terpenting dari Rasulullah ini, dia adalah orang yang terpercaya. Assalamualaikum Bang Sandi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Susah bicara kalau di mute, Bang Salman. Aduh, saya tadi keluar, Bang. Gambar mah bisa unmute gambar sendiri, tapi kalau suara kan harus host. Iya. Nabi. Terima kasih, ya. Pak Ustadz Salman. Silakan dilanjut. Saya menyimak. Iya. Lanjut sedikit ya Mas Sandi ya. Jadi ini menyambung tadi yang disampaikan sama Dr. Indra ya, bahwa pentingnya kita survive dan menghadapi resesi ini. Dan tadi kita teladan ya dari Rasulullah ya. Salah satu teladan yang Rasulullah berikan ya, beliau menjadi orang yang dipercaya ya. Al-Amin, gelar Al. Kemudian teladan yang lainnya yang bisa kita jadikan pedomannya ini adalah seorang sahabat yang sangat mulia sekali ya, Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu ya. Dimana teman-teman tahu ya, kisahnya sangat fenomenal. Beliau hijrah ke Mekah, hijrah dari Mekah ke Madinah, itu semua harta bendanya ditinggalkan ya. Ya, karena para kafir Quraisy minta, kamu boleh hijrah ya, tapi harta benda kamu ditinggalkan. Sebenarnya sahabat Abdurrahman bin Auf ini dia challenge sama kafir Quraisy ya. Kafir Quraisy pengen menunjukkan ya, orang-orang yang hijrah itu nanti akan jadi miskin ya. Lihat nih, Abdurrahman bin Auf ya, orang kaya di Mekah akan jadi miskin ya. Jadi tinggalin hartanya. Tapi apa yang dilakukan Abdurrahman bin Auf ya, karena jaringannya luas ya, datang ke Mekah disambut lagi sama pengusaha yang besar di sana, pengusaha yang sukses di sana, ditawarin. Hey, sahabatku Abdurrahman bin Auf, saya tahu kamu ini orang sukses, orang kaya, orang saudagar sukses ya. Ini supaya kamu berhasil lagi nih, saya kasih harta saya ya. Kalau kamu belum punya pasangan istri nih, saya tawarkan calon istri ya. Tapi Abdurrahman bin Auf ya bilang, tunjukkan saya pasar dan biar saya bisa berdagang ya. Mungkin itu sedikit dari saya. Kita langsung saja tidak berlama-lama lagi, sahabat sekalian, kita dengarkan semangat ya, pesan-pesan dari teladan kita nih ya, Bang Sandiaga Salahuddin Uno. Silakan Bang Sandi. Ya, dilepas lagi unmute-nya nih. Dah, kita udah bisa unmute. Terima kasih Bang Salman Al-Farisi. Mudah-mudahan kecerdasan Bang Salman Al-Farisi menyerupai kecerdasan sahabat Nabi Salman Al-Farisi yang berhasil mendesain satu sistem pertahanan yang luar biasa. Nah, saya hari ini diminta hadir oleh Mbak Ine Lubis dan Mbak Esti Ginting untuk memberi semangat. Dan kalau saya boleh sedikit memberikan materi dalam bentuk peluang usaha, karena tadi sudah ada cerita mengenai Abdurrahman bin Auf dan juga dari beberapa tokoh-tokoh inspiratif. Nah, saya yakin bahwa di balik pandemi, Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan memberikan banyak kemudahan-kemudahan bagi kita. Di balik satu pintu yang tertutup, mungkin jika kita jeli melihat peluang, akan ada juga pintu-pintu peluang-peluang yang terbuka, yang hadir di depan kita. Dan saya yakin Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mencoba kita di luar batas kemampuan kita. Dan justru saya ingin berbagi pengalaman. Waktu tahun 1997, saya kehilangan pekerjaan saya. Saya di PHK. Waktu itu saya ingat sekali di awal tahun 97, krisis baru merebak, dan apa yang terjadi adalah saya masuk ke kantor saya, di atas meja ternyata sudah ada secari kertas yang menyatakan bahwa dikarenakan krisis, maka saya diminta untuk mengosongkan meja saya dan
diminta tentunya untuk mengembalikan peralatan-peralatan kantor karena apa yang terjadi adalah PHK massal, dan ini yang menurut saya kita harus persiapkan dalam keadaan yang terburuk ya. Namun saya yakin karena bulan-bulan setelah itu di tengah keterpurukan justru saya menemui satu peluang memulai usaha di bidang konsultan keuangan, di mana saya melihat bahwa dari pengalaman saya sebagai manajer investasi, saya ternyata terbuka peluang membuka usaha di bidang investasi dan restrukturisasi. Nah, akhirnya alhamdulillah usaha tersebutlah yang setelah 25 tahun masih berdiri sampai saat ini, bertransformasi menjadi perusahaan investasi aktif, dan alhamdulillah membuka lapangan kerja bagi 30.000 karyawan di seluruh Indonesia. Nah, teman-teman juga bisa melakukan hal yang sama, dan saya yakin peluang itu ada di depan kita jika kita mampu melihat opportunity di tengah-tengah COVID. Saya sebut sebagai opportunity. Pandemi sebagai peluang. Nah, ini mudah-mudahan sisi kesehatannya para dokter, tim medis yang berjuang di garda depan, mudah-mudahan kita doakan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada mereka sehingga bisa mengatasi pandeminya. Kita dari sisi ekonomi berjuang bersama untuk memulihkan keadaan. Nah, pandemi ini udah di seluruh dunia, jadi bukan Indonesia saja, lebih 32 juta yang terdampak secara kesehatan, dan hampir 1 juta saudara-saudara kita yang meninggal dunia. Nah, kalau di Indonesia sendiri sudah tembus angka 200.000, ekonomi sudah minus, jadi jangan ributkan resesi atau tidak, memang sudah minus. Dan kita tidak usah menipu diri kita sendiri bahwa semuanya baik-baik saja. Tidak, semua tidak baik-baik saja. Tapi cara kita menyikapinya adalah untuk saat ini yang terbaik melihat optimisme. Bahwa badai pasti akan berlalu. Dan untuk itu kita harus mengerti bagaimana caranya sebagai seorang entrepreneur melihat tren-tren terkini. Nah, ekonomi kita ditopang oleh UMKM. Jadi kita kembali lagi bangkit karena UMKM ini yang terpukul jatuh di awal-awal pandemi ini. Yuk, kita semua ada 300 di sini bangkit dan patuhi protokol kesehatan. Nah, ini yang saya selalu bilang. Yang pertama, jangan dibolak-balik. Kesehatannya dulu. Kesehatannya kita turuni, faktor resiko kesehatan masyarakatnya, baru kita lihat dampak ekonominya yang terbesar. Inilah yang saya sebut sebagai go zone. Go zone ini adalah para UMKM yang bisa menerapkan protokol kesehatan yang ketat dan disiplin, dan juga protokol keuangan yang bijaksana. Jadi ini yang disebut sebagai go zone. Teman-teman, untuk bersiap-siap masuk go zone, turunkan resiko kesehatan masyarakat kita, dan juga tingkatkan manfaat ekonomi. Sektornya mana? Sektor konsumsi, sektor UMKM berbasis digital, sektor-sektor yang berkaitan dengan pangan. Nah, inilah yang saya bilang sebagai saat kita meningkatkan kreativitas kita, melihat beberapa aspek dan sektor yang sekarang lagi booming justrunya. Mulai dari kesehatan, all the way sampai clean energy. Jadi teman-teman, semangat, jangan kendor. Justru saya yakin hari-hari terindah, hari-hari tercerah, cuaca yang bisa menghadirkan peluang yang terbaik akan kita temui setelah krisis ini selesai. Nah, berarti kita harus fokus kepada customer kita, bagaimana kebutuhan mereka bisa kita layani dengan produk dan jasa kita, berwawasan global tapi berkearifan lokal, adaptasi digitalisasi, dan bangun
ekosistem yang kuat dan tangguh. Ini adalah 300 yang, wow, 379 yang hadir. Waktu saya datang masih 300, sekarang udah 379. Ini adalah ekosistem kita. Insya Allah di balik silaturahim, Allah janjikan ada umur panjang dan juga melimpahnya rezeki. Jadi bangun ekosistem ini, dengerin terus tausiah dari Ustadz Salman Al-Farisi, dan jangan lupa untuk berolahraga. Yes. Untuk kita meningkatkan imunitas, kita harus berolahraga. Jadi, untuk semuanya, saya ingatkan, bangkit di saat sulit, menang melawan COVID, bersama-sama, yes, we can do it. Terima kasih. Saya kembalikan ke Bang Salman Al-Farisi. Terima kasih Bang Sandiaga Uno. Wah, luar biasa ya teman-teman ya. Hari ini kita mendapatkan ilmu ya, mendapatkan apa namanya, semangat baru ya dari guru-guru kita ya. Tadi ada Bang Iim, ada Bang Sandi, ada Coach Esti ya, Mama Geng nih ya, yang sudah memberikan semangat ya. The power of Mama ini emang nggak ada matinya gitu ya. Dan kembali di sini ya, kita ya tadi ya diulang-ulang tuh ya, bahwa pentingnya silaturahim ya, pentingnya kita berjamaah itu menjadi satu hal yang sangat krusial ya. Dan nanti ya, dengan adanya aktivitas berjamaah kita, dengan perbanyaknya kita bersilaturahim, ini dapat menguatkan gerak bisnis kita sehingga kita bisa masih tetap semangat. Bang Sandi, sebelum aku mau sharing nih ya, kalau disebutkan 3 langkah aja, 3 ya Bang Sandi nih ya, buat oleh-oleh ke teman-teman sekalian yang 300 orang nih dari Sabang sampai Merauke. Tadi dari Aceh sama dari Papua juga ada nih Bang Sandi yang hadir hari ini ya. Tadi yang dari wilayah Sulawesi ada yang keluar dulu karena sudah masuk waktu asar di sana. Kalau 3 hal aja ya, 3 hal sederhana yang kira-kira perlu atau dapat kami lakukan nih para UKM yang lagi unyu-unyunya, lagi lucu-lucunya ini, kira-kira untuk menghadapi resesi nih. Soalnya kalau baca media ya, ngeliat di TV, ini kan kayaknya tuh horor banget Bang Sandi. Sebenarnya apa sih 3 hal aja tips yang bisa kita lakukan? Boleh Bang Sandi? Oleh-olehnya. Oke, saya nanti kalau Pak Ustadz Salman bisa cerita dari sisi spiritualnya. Nah, saya cerita sekarang dari sisi ilmu bisnisnya ya. Jadi ya semuanya juga nanti akan mengacu kepada pebisnis yang terhebat di seluruh dunia, yaitu Rasulullah SAW. Nah, saya selalu dengar apa yang Warren Buffett sampaikan, bahwa saat-saat terbaik kita berusaha itu adalah saat-saat di tengah dengan penuh ketidakpastian yang hadir karena satu perubahan secara fundamental. Nah, itu sudah saya lakukan pada tahun 97. Nah, ini terjadi lagi tahun 2020. Berarti ini peluang terbuka. Nah, konsepnya yang Warren Buffett sampaikan adalah be active when everybody is inactive. Jadi waktu orang-orang khawatir, takut, stres, dan galau, dan lain sebagainya, kita harus jernih melihat peluangnya yang hadir. Dan itu kita harus pilah-pilah, mana industri yang bagian daripada old, mana bagian daripada new. Karena kita akan mendapatkan satu tatanan baru. Konsepnya, langkah pertama adalah yang saya selalu bilang bahwa protokol kesehatan itu penting dan utama. Tapi protokol keuangan yang bijaksana, protokol menjalankan usaha yang hebat, itulah yang harus kita lakukan. Protokolnya apa? Salah satunya utamakan cash is king, yaitu saat-saat kita seperti ini, hati-hati dalam pengelolaan bisnis kita, dalam pengelolaan keuangan kita. Untuk kewajiban-kewajiban yang bisa kita tunda, tunda. Untuk pembelian-pembelian yang tidak perlu, itu kita boleh kita hilangkan. Dan kita selalu mengedepankan sistem
sekarang teman-teman pakai sistem PO, pre-order. Punya produk, mau pesen, bayar dulu di depan. Nah, itulah konsep langkah pertama kita. Protokol usaha selain daripada protokol kesehatan yang ketat dan disiplin. Kedua, adaptasi kepada realita. Tadi saya sudah menyampaikan sektor-sektor mana yang sekarang timbul menjadi peluang di tengah-tengah pandemi. Kedua, adaptasi caranya, yaitu dengan digitalisasi, dengan produk-produk yang bisa kita kembangkan melalui reseller. Teman-teman di sini banyak banget yang sudah menjadi bagian daripada OKOC. Nah, OKOC ini adalah satu jaringan silaturahim yang ingin berpihak untuk menciptakan lapangan kerja, jejaring yang memberikan pelatihan pendampingan dengan sistem kewirausahaan, juga memberikan akses permodalan. Sehingga kita ingin justru di tengah pandemi ini, komunitas yang hadir di sini, OKOC Forever, Coach ST, ini bisa menjadi pemenang. Justru bisa naik kelas setelah pandemi. Dengan keyakinan kita bahwa takdir Allah ada yang terbaik. Banyak peluang di balik semua ini. Ini ada satu pesan, satu ujian buat kita untuk naik derajat. Dan terakhir, ya saya berulang-ulang, saya katakan terus-menerus, saya sehari ini 5 sampai 10 webinar. Silaturahim terus, karena saya yakin ekosistem itu bahasa keren. Tapi semuanya balik lagi kepada silaturahim. Bagaimana kita membantu orang, bagaimana kita, kalau nggak bisa bantu dengan pendanaan, dengan keuangan, bisa bantu melalui nasihat, melalui semangat, melalui motivasi, melalui satu restrukturisasi, dan lain sebagainya. Jadi 3 hal itu langkah-langkahnya, saya ulang ya, pertama protokol, keuangan, dan bisnis yang bijaksana dan disiplin. Kedua, adaptasi kepada realita terkini, dan terakhir adalah create a strong ecosystem dengan silaturahim. Baik, terima kasih Bang Sandi, luar biasa ya. Ini semoga pasca hari ini udah ya, kita nggak usah panik lah ya. Mau ada resesi, resoso ya, kita waspada boleh ya, tapi panik jangan ya. Makanya kita tetap menguatkan ikat pinggang, kita sing-singkan lengan baju ya. Tadi salah satu tipsnya ya, kita bijaksana dalam protokol keuangan dan juga protokol bisnis kita ya. Jangan lagi kita umbar-umbar sembarangan belanja kita ya, mulai melakukan penghematan, kemudian kita lihat realita yang sedang terjadi untuk mengambil peluang ya. Dan yang terakhir, tetap perbanyak salah satunya dengan di komunitas OKOC Forever dan juga Muslimpreneurship. Nah, teman-teman sekalian ya, terkait tadi yang sudah disampaikan sama guru-guru kita ya, Bang Iim, Bang Iim, sama Bang Sandi sendiri ya. Dalam kesempatan kali ini kami dari Jalan Kembali Corporation, Muslimpreneurship, dan juga OKOC Forever ya, ingin memperkenalkan satu program ya, satu program yang bisa teman-teman ikuti ya, yaitu program pembelajaran bisnis. Bisnis apa? Bisnis syariah ya. Di mana kita sebagai muslim tahu dan paham betul ya bahwa ujung-ujungnya hidup ini apa sih? Ujung-ujungnya hidup ini adalah kita hidup penuh keberkahan gitu ya. Hidup penuh keberkahan ini adalah ketika nikmat yang Allah berikan pada kita itu kita optimalkan kembali sebagai sarana untuk meningkatkan ketakwaan kita pada Allah SWT. Dan hidup yang berkah ini adalah ketika rezeki atau nikmat yang Allah berikan pada kita, ketenangan, ya, memberikan kenyamanan gitu ya. Jadi uang boleh banyak ya. Uang boleh banyak, harta boleh banyak, yang penting berkah, kan gitu ya. Jangan dibalik ya, udah uangnya pas-pasan ya, utangnya banyak ya, hidupnya ngeluh melulu ya, gerutu melulu ya, nggak ada bahagia-bahagianya ya. Dengar ada kata resesi, akhirnya panik ya, akhirnya stuck, nggak mau ngapa-ngapain ya. Ini pentinglah kita berjamaah dalam satu komunitas ya. Nah, teman-teman sekalian, dalam kesempatan yang berbahagia ini kami ingin memperkenalkan satu program pelatihan ya,
yang dinamakan Sekolah Online Muslim Entrepreneurship ya. Sekolah Online Muslim Entrepreneurship ini digagas oleh teman-teman dari Jalan Kembali Corporation dan Komunitas Muslim Entrepreneurship ya. Ini ada Pak Rizko dan juga Mamueli ya. Ini sudah jalan batch keempat ya. Jadi sudah jalan batch keempat ya, dan ini merupakan program yang terakhir ya di tahun 2000. Jadi batch 4 ini adalah program terakhir di tahun 2020. Kenapa? Karena kita alumni sudah lebih dari 3.000 orang ya, dan itu perlu diberdayakan, kita perlu perkuat ikatan ya, sehingga kita biar bisa lebih fokus lagi ya. Nah, Sekolah Online Muslim Entrepreneurship ini kita akan belajar bisnis dari para guru-guru yang memang mereka berpengalaman, mereka ahlinya ya, dan total ada sekitar 7 ustadz ya. Siapa saja ustadz-ustadznya? Itu ada Ustadz Dwi Condro ya, mungkin teman-teman sekalian sudah mengetahui ya, beliau adalah pakar bisnis syariah ya. Teman-teman bisa follow Instagramnya, teman-teman bisa ngeliat YouTube-nya ya, bicara gimana sih caranya kita memulai ya dan mengelola supaya sesuai dengan apa-apa yang dituntunkan oleh Allah SWT ya. Silakan teman-teman yang sudah masuk asar yang pengen izin ya, nanti bisa ngeliat recordernya. Kemudian ada juga Mas Sabtuari ya, teman-teman tahu ya, Mas Sabtuari ini penggagas Hijrah Shop ya. Kemudian juga ada Ahmad Ghazali, perencanaan keuangan ya. Kemudian Mas Rizko ini nextnya mungkin Bang Sandi nih ya, jadi salah satu gurunya nih. Ya. Kemudian Boleh, ada boleh, Ustadz. boleh. Mudah-mudahan Bang Sandi mau nih membersamai kami. Insya Allah Syekh, insya Allah. Kemudian ada Ustadz Fatih Karim, ya, beliau founder Cinta Quran. Wah, ini Reza ini luar biasa nih Reza Randy ini. Iya, dari Pola Pertolongan Allah ya. Ini kalau dengar materi dari beliau, aduh, udah kita kayaknya dosanya banyak banget lah ya, nangis. Sabtu hari ini kawan saya baik nih, hebat. Iya, Mas Sabtu hari, Bang Sandi nih, luar biasa nih Mas Sabtu hari ya, semangatnya. Ada Mas Edvan, Kausar, ya, dan juga ada Ustadz Lukmanul Hakim, ya. Ini dari Pekanbaru nih, dari Pontianak ya. Beliau nanti akan membersamai kita di Sekolah Online Muslim Entrepreneurship, ya. Nah, di sini kita belajarnya, ya, di sini kita belajarnya. Nah, selanjutnya teman-teman yang mungkin sudah punya bisnis, ya, pengen bisnisnya lebih lagi, lebih tentram lagi, bisa langsung mempraktekannya, ya, bisa langsung mempraktekannya. Dan kita semua belajar, oh ini ada orang Pontianak ya, kita semua belajarnya ini simple, via WhatsApp, ya, via WhatsApp, ya. Jadi sesekali waktu via Zoom, ya. Ya, tapi kita bisa via WhatsApp, itu materinya berupa materi audio visual, ya, jadi bisa didengarkan, ya. Memang ada, ya, yaitu setiap hari Selasa dan Jumat, ya, seminggu 2 kali. Tapi kalau selama kita tidak sempat hadir, kita bisa mendengarkan dan kita bisa mengajukan pertanyaan kepada moderator, nanti bisa langsung dijawab. Nanti ada sesi tanya jawabnya sendiri, ya. Ini adalah kelas pembelajaran yang saat ini sudah jalan di batch 4, ya. Nah, selanjutnya bagaimana buat teman-teman yang belum bisnis, ya? Ya, buat teman-teman yang mungkin saat ini sedang mengalami musibah di PHK, ya. Kemudian yang masih bingung mau bisnisnya apa, ya, pengen memulainya gimana, kita sudah punya toko online marketplace, ya, yang nanti akan dijelaskan sama Mama Welly, ya, ini namanya MP Store, ya, MP Store, ya. MP Store sendiri ini kependekan dari Muslim Entrepreneurship Store, ya. Aduh, belepetan ngomongnya. Nah, ini sudah ada, ya, dan tinggal dipasarkan saja, ya, tinggal dipasarkan saja, ya. Jadi konsepnya itu mirip seperti cara jualannya seorang reseller, seorang dropshipper, tapi yang halal, ya, tapi gitu ya. Karena apa? Karena kan nggak semua transaksi online itu halal, ya. Dan kita di sini didampingi oleh guru kita, Ustadz Dwi Condro, ya, dikasih tahu nih, ini yang boleh, ini yang nggak boleh gitu. Jadi insya Allah bisnis yang kita jalankan ini berkah, ya. Dan nanti akan ada penjelasan detailnya dari Mam Welly, ya, mengenai MP Store ini. Dan selanjutnya, ya, buat teman-teman sekalian, kalau bingung, ya, nanti kita akan didampingi juga sama mentor bisnisnya, ya.
Ya, salah satunya saya. Nanti juga ada Bunda Nuning ya. Nanti Coach Esti juga akan ikutan ya dari teman-teman OEF ya. Mentor-mentor OEF ini juga banyak yang jago-jago nih ya, banyak yang hebat-hebat ya. Nanti kita akan ada kegiatan mentoring reguler ya, termasuk nanti Mama Welly juga akan mendampingi juga. Teman-teman akan diajari teknik-teknik jualan secara online dari WhatsApp marketing, Facebook marketing, copywriting, Facebook ads, segala macam yang terkaitan dengan jualan online. Nah, ini akan didampingi ya, jadi nggak perlu khawatir kalau kebingungan itu mau ngapain, itu nggak perlu dikhawatirkannya, karena kita setelah kita belajar, ada toko online-nya, dan teman-teman nanti akan didampingi juga oleh sama para mentor ya. Dan ya ini Bunda Nuning ya, beliau sudah 9 tahun pengalaman di bisnis kuliner ya, dan di OKOC Forever juga banyak nih para mak-mak powerful yang kita ya nanti kita bareng-bareng ya, ini juga berkesesuaian visi misinya OKOC ya, visi misinya Musim Planner, kita bisa ya. Dan saya pribadi ya selama ini berkonsultan digital marketing ya, dan juga konsultan ya, sudah bantu banyak brand ya, nanti bareng ya. Yang nggak kalah penting ya, tadi sudah disinggung sama Bang Sandi, ya, Bang Indra, bahwa ada positif ya, komunitas positif akan bersilaturahim, berinteraksi sama lain, saling menyemangati. Jadi dihadapkan orang-orang negatif ya, negatif pola pikir, bukan negatif ya, kalau negatif bagus ya, tapi semangatnya mulu. Nah, ini ada positif, saling mendoakan, kita saling menyemangati, dan mana tahu dari komunitas positif ini kita menemukan pembeli produk kita ya, pembeli jasa kita bisa menemukan mereka-mereka yang bisa kita ajak gabung bareng-bareng di bisnis kita ya, sebagai salah satu co-founder misalnya di bisnis kita ya, atau mungkin ya bisa jadi kita menemukan mereka-mereka yang punya modal tapi bingung mau bisnis apa ya, jadi kita punya investor ya di komunitas positif ya, baik di Muslim Plannership ya, tadi sudah disinggung sama kita gabung di komunitas Muslim Plannership, gabung juga di OKOC Forever, di TDA ya. Selama komunitas itu positif, kita gabung ya, kita perbanyak jaringan silaturahim kita ya, insya Allah kita dapat fadilahnya apa, kita dibukakan pintu rezeki dan juga kita dipanjangkan usianya. Oke, selanjutnya ya, saya pengen dengar nih ya penjelasan dari Mami Welly ya. Mami Welly ini adalah direktur operasional dari MP Store ya. Beliau juga founder dari MP Store ya. Kita pingin dengar nih ceritanya dari Welly, MP Store ini apaan, makhluk apa, manfaatnya buat kita apa, dan dalam konteks menghadapi resesi apa yang bisa dilakukan MP Store ini sehingga bisa mendampingi kita untuk menghadapi resesi. Oke, tidak berlama-lama lagi ya, langsung saya dengarkan penjelasannya dari Mami Welly. Halo, Assalamualaikum Mami Welly. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Salman dan semuanya. Masya Allah ya, semangat banget ya hari ini kita ya. Ya, insya Allah. Mama Eli, ini tadi kan saya sudah sharing ya mengenai MP Store ya, mengenai MP Store. Kemudian juga tadi dari Bang Sandi ya sudah menginfokan ya bahwa bisnis-bisnis yang berbasis itu adalah bisnis yang sangat potensial ya untuk dijalani dalam menghadapi krisis. Ini saya sudah menerima file presentasinya ya, nanti bisa bantu menjelaskan apa itu MP Store. Silakan Mbak Welly. Baik, baik Bang Salman, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Saya share yang ini atau yang punya saya ya Bang? Sama aja sih. Tapi yang punya saya ada beberapa saya edit sedikit. Saya share. Oh, saya belum host ya, belum co-host ya. Oke.
Bentar ya. Silakan, sudah saya. Oh, bukan ini. Maaf. Sebentar. Iya. Baik, sedikit saya menjelaskan ya teman-teman semuanya. Tadi kita udah panjang lebar dijelaskan ya bagaimana cara kita menghadapi resesi, yang mana sebenarnya ya apapun keadaannya tetap aja alhamdulillah ala kulli hal ya gitu. Semua pasti yang terbaik dari Allah, dan yang terbaik dari Allah kita harus terima, kita harus ridho, tapi kita tetap juga harus terus berikhtiar ya gitu. Jangan sampai kondisi-kondisi yang di luar sana itu membuat kita akhirnya jadi jadi negatif gitu, jadi nggak positif energinya. Jadi ya apapun kondisinya ya itu pasti yang terbaik, dan kita sebagai umat muslim ya tetap aja ya harus menerima dan harus tetap ikhtiar maksimal. Urusan rezeki itu otoritas Allah ya. Jadi sedikit saja saya menjelaskan apa sih itu M-Pestor gitu. Seperti tagline-nya, M-Pestor ini adalah number one marketplace syariah ya. Kenapa harus menggunakan kata syariah ya? Ya, karena kita umat muslim, kita harus sangat berhati-hati dalam bermuamalah, karena sedikit saja kita salah pada akad ya, pada cara ya yang mengakibatkan syariah kita, muamalah kita menjadi salah, tidak tepat, akadnya bisa batal, dan akhirnya bukan hanya mungkin ketidakuntungan yang kita dapetin, juga khawatirnya nanti muamalah kita, rezeki kita bukanlah rezeki yang barokah, bukanlah rezeki yang halal ya. Nah, karena itu M-Pestor hadir mencoba untuk mensolusikan kepada teman-teman di muslim untuk menyiapkan suatu platform dropship ya, platform dropship yang akad-akadnya sudah kami tinjau, insya Allah sudah sesuai dengan syariah, dan akad-akadnya juga sudah dikonsultasikan kepada guru-guru kita ya, pakar bisnis syariah, pakar ekonomi Islam, guru-guru kita di Muslimpreneurship. Jadi seperti tagline-nya, number one marketplace syariah, no riba, no ribet ya. Karena terkadang kita sering tanpa sadar kita melakukan muamalah yang mana ternyata transaksinya itu tidak sesuai dengan yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Jadi menjadi dropshipper, menjadi reseller itu juga harus sangat hati-hati ya. Ini adalah M-Pestor ya. M-Pestor ini adalah kepanjang singkatan dari Muslimpreneurship Store. Mudah-mudahan M-Pestor ini menjadi solusi bagi teman-teman yang punya produk ya, teman-teman yang punya produk, ingin produknya ditaruh di M-Pestor dan langsung tercipta tim penjualannya itu di M-Pestor ya. Kenapa? Karena M-Pestor ini platformnya itu pendekatannya B2B2C ya, business to business to konsumen gitu. Jadi misalnya teman-teman punya produk ya, taruh di M-Pestor, nanti M-Pestor ini banyak sudah ada pebisnisnya
pebisnisnya yaitu teman-teman pemilik investor yang menjadi marketer ya, menjadi reseller. Nah, mereka adalah pasukan penjualan. Ya, mereka adalah pasukan penjualan karena mereka yang akan menjualkan produk-produk yang ditaruh teman-teman mungkin tuh teman-teman UMKM gitu ya, UKM yang punya produk yang bingung mungkin bagaimana mau jualan online, bisa taruh di investor ya. Jadi kita B2B2C gitu. Nah, ini ya e-commerce-nya. Jadi saya menjelaskan sedikit, teman-teman supplier, ya produsen, product owner, distributor mungkin itu taruh barangnya di investor, ya taruh barangnya di investor. Nah, investor ini nanti kan banyak pemilik tokonya ya, pemilik tokonya itu adalah pemilik investor. Nah, di Muslimpreneurship, di sekolah online Muslimpreneurship itu kalau teman-teman alumni dan siswa yang menjadi ikutan ya di sekolah online Muslimpreneurship ini otomatis mendapat toko online gitu ya, mendapat toko online itu otomatis. Jadi mereka jika ingin menggunakan fasilitas ini, mereka tinggal menjualkan produk-produk yang ada di toko-toko yang ada di investor ini. Ya, produk apa aja? Produknya yang pasti produk-produk yang tidak melanggar syariah, ya, produknya halal, ada izin ya. Kalau untuk produk-produk herbal, suplemen gitu ya, fashion, nanti boleh di teman-teman dibuka ya tokonya, nanti dilihat contoh-contoh. Nah, tetapi memang produk kita belum terlalu banyak ya. Baru puluhan produk, dan kita welcome supplier, kita welcome banget teman-teman yang ingin memasukkan produk-produknya di investor. Karena apa? Karena penjualnya udah, alhamdulillah, Muslimpreneurship ini sudah tercatat 4.500 ya, 4.500 pemilik toko online investor, dan mereka siap untuk menjualkan produk-produknya gitu. Nah, jadi supplier, investor pusat, pemilik investor, dan customer. Nanti para pemilik investor mempromosikan produk-produk yang ada di investor kepada customer. Nah, setelah customer membeli langsung di toko online kita, para penjual ya, para pemilik investor ya tinggal mendapatkan komisi dari hasil penjualan begitu. Lalu apa sih bedanya ya dengan marketplace yang lain? Di marketplace yang lain itu pendekatannya adalah B2C ya, jadi business to customer, nggak ada penjualnya, ya, yang makelarnya itu nggak ada di satu platform. Ya mungkin tetap ada para penjual ya, tim penjualan atau reseller, tapi tidak dalam satu platform. Misalnya supplier taruh barang di marketplace. Nanti yang mempromosikannya kan adalah supplier itu sendiri, ya. Jadi berhubungan hanya satu jalur dari customer ke supplier itu yang ada di marketplace sekarang, gitu. Nah itu bedanya kenapa di investor bisa bisa B2B2C gitu, karena memang kita bikin sistemnya untuk membantu para produsen, product owner yang ingin mengembangkan bisnisnya ya, mengembangkan bisnisnya dan mempercepat percepatan dalam penjualan itu pasti butuh tim penjualan, dan insya Allah di investor itu tim penjualannya ada, terus disiapkan supplier yang insya Allah pastinya kita saring ya, kita saring dulu ya, kita filter dulu produk-produknya bisa masuk ke investor begitu. Dan ya ibarat Anda memiliki lisensi ya, lisensi minimarket, nama tokonya udah ada ya, dan nama toko ini bisa nama toko kita sendiri. Contoh misalnya investor.biz/mamiweli gitu. Nanti setiap orang ngeklik linknya itu akan langsung
masuk ke toko Mami Welly. Jadi kalau ada yang transaksi di sana, ya komisinya masuk ke Mami Welly nanti. Misalnya nama tokonya nanti teman-teman mpstore.biz.Bang Salman. Nah, saat Bang Salman share link tokonya Bang Salman, maka komisi penjualan dan transaksinya nanti masuk ke dashboardnya toko online Bang Salman gitu. Barangnya kita udah siapkan ya, seperti ya minimarket lah ya. Minimarket barangnya kita udah siapkan. Dan Indomaret, Alfamart itu kan banyak banget tuh di mana-mana ya, minimart yang mana semuanya dijual, sistemnya udah ada, kita tinggal jualin aja gitu. Program-program promosinya udah disiapin semua, dan kita yang pastinya kita dibimbing ya, how to start-nya, how to manage bisnisnya gitu. Itu insya Allah kita didampingi, dan didampingnya ini itu setiap hari ya, setiap hari kita nanti bergantian mentor-mentornya, dan insya Allah dari manajemen juga support ya. Dan kita berada di komunitas yang alhamdulillah, karena sebelum berbisnis mereka belajar dulu ilmu bisnisnya ya, dari meluruskan niat gitu ya, meluruskan niat dan mengubah mindset gitu ya, terus di perorangannya itu diciptakan strong why-nya apa. Insya Allah di Muslim Partnership ini komunitasnya sangat positif ya, jadi kita sama-sama saling menyemangati, kita saling membersamai dan saling mendukung pastinya. Nah, tampilannya kurang lebih seperti ini teman-teman. Produknya kita udah ada, tampilan di mohon maaf ya, tampilan di PC, dan ini tampilan di handphone. Nah, sekarang produk yang ada itu produk kesehatan ya, makanan, minuman, fashion, terus ada juga produk-produk olahraga, terus ada juga produknya produk digital ya, sekolah-sekolah online, seminar-seminar, itu insya Allah ada di M-Store saat ini. Dan untuk teman-teman memasukkan produknya di M-Store itu pastinya difilter ya produk-produknya. Dan kalaupun misalnya nih ada salah satu contoh ya, ada salah satu produk di M-Store ini mereka sedang menyiapkan reward gitu ya. Nah, sekarang itu ada salah satu produsen ya, product owner, mereka sedang mempunyai program reward tahunan. Dan Masya Allah ya, program ini itu alhamdulillah ratusan yang ikut ya programnya, dan alhamdulillah juga semuanya berjalan lancar, dan semangat para pemilik M-Store, para reseller gitu ya, itu luar biasa. Setiap hari penjualan meningkat ya, penjualannya meningkat, itu meningkatnya luar biasa, bukan cuma puluhan persen tapi ratus persen ya. 300% peningkatan penjualan dari program-program dari para produsen, dan itu insya Allah bisa kita sinergikan di M-Store. Gitu. Mohon maaf suara saya karena belum terlalu pulih ya dari batuk. Om Welly ini sedang sakit, beliau nih ingin berbagi luar biasa ya. Ya kita baca selawat bersama ya untuk kesehatan Om Welly ini. Silakan lanjut. Ya. Nah, gimana cara bergabungnya gitu ya di M-Store? Seperti tadi yang saya sampaikan, teman-teman yang ingin bergabung di M-Store itu wajib ya. Ini hukumnya wajib ikut sekolahnya dulu. Ya, wajib ikut sekolahnya dulu. Kenapa? Karena disitulah nanti kita belajar bagaimana sih sebenarnya berbisnis. Kita sering banget ya belajar bisnis, gimana sih
digital marketing, ya, gimana sih caranya meningkatkan penjualan, gimana caranya ini. Tapi yang paling penting adalah bagaimana caranya kita berbisnis, tapi bisnis kita ini bukan cuma untung dan rugi yang kita pikirkan, tapi adalah berkah dan halal, gitu ya. Itu yang paling penting sekali gitu. Jadi di Muslimpreneurship ini bukan semata-mata bicara untung dan rugi, tetapi kita udah bicara halal dan haramnya, berkahnya gitu. Jadi seperti tagline Muslimpreneurship adalah genggam dunia, raih ridhonya. Dunia itu digenggam aja, ya, digenggam aja karena seperti Rasulullah ajarkan ya, berilmu dulu sebelum berdagang, gitu. Supaya apa? Ya supaya ridho Allah yang kita capai. Kalau Allah udah ridho, insya Allah apa yang kita ikhtiarkan barokah ya. Gitu. Jadi cara bergabungnya wajib ikut sekolah online Muslimpreneurship. Setelah ikut sekolah online kurang lebih 6 minggu, tapi sudah bisa diaktifasi ya, investornya sudah bisa langsung diaktifasi, otomatis teman-teman punya toko di investor gitu. Nah, ini kita akan dibimbing terus. Sampai sekarang pun yang ikut di batch 1 di bulan Januari itu masih tetap bisa komunikasi, bertanya dengan para asatidz kita gitu ya, terkait misalnya akad, terkait dengan fikihnya, bagaimana, itu insya Allah tetap kita akan bersamai sampai detik ini gitu ya. Nah, setelah kita ikut sekolah online-nya, kita dapat Muslimpreneurship, dan bagaimana cara memulai bisnisnya? Insya Allah kita dibersamai dengan mentor-mentor kita. Salah satunya yang hadir hari ini, Bang Salman dan Bunda Nuning ya. Tapi kadarullah Bunda Nuning juga dalam masa pemulihan. Kita doakan para mentor-mentor kita, guru-guru kita, semuanya yang sudah meluangkan waktunya untuk umat ya. Kita doakan Allah berkahi hidupnya, Allah lapangkan rezekinya, Allah berikan kemuliaan kepada mereka, dan menjadi amal jariah mereka, dan menjadi tabungan di akhirat nanti ya. Karena ilmu ini luar biasa ya, ilmu-ilmu yang jujur saya juga di sekolah online Muslimpreneurship ini kan, kalau kami dari manajemen itu hanya wasilah ya, wasilah menyiapkan satu platform, tapi kami pun ikut belajar. Di sini banyak sekali hal-hal yang detail banget, yang rasanya yang kemarin-kemarin tidak terpikir, tapi karena sudah belajar akhirnya oh iya, kenapa sih kita misalnya kok kita tuh udah ini ya, yang mindset yang paling saya sekarang coba saya luruskan adalah, kalau dulu saya berbisnis itu selalu saya pikirkan, saya ini udah usaha maksimal, tapi kenapa hasilnya itu nggak maksimal gitu. Itu dulu. Yang saya cari adalah solusi bagaimana caranya gitu ya. Kemana-mana saya mencari solusi. Tapi setelah saya belajar di Muslimpreneurship, saya tidak pernah mencoba menanyakan mengapa gitu. Tapi yang saya selalu tanyakan, ada apa dengan diri saya gitu. Nah itu yang mindset itu yang paling yang paling utama ya yang saya dapatkan di program pembelajaran sekolah online Muslimpreneurship ini gitu. Jadi apapun yang Allah kasih itu kan pasti yang terbaik. Jika ada sesuatu yang ketidakbaikan itu pasti karena kita gitu. Dan itu tidak mudah ya, tidak mudah. Tapi insya Allah di sekolah online Muslimpreneurship itu pada akhirnya akan menjadi habit kita gitu. Oke, nah gimana? Ya udah, kalau kita udah belajar bisnis syariahnya, kita udah punya tokonya, udah ada program mentoring bisnisnya juga, ya sekarang tinggal praktek ya gitu. Dan karena juga percuma ya kalau kita sudah punya ilmu banyak, ilmu bisnisnya seperti apa juga, digital marketing strategis yang diajarin Bang Salman kita punya, tapi kalau nggak dipraktekin ya semuanya akan sia-sia begitu. Mungkin begitu Bang Salman, cukup ya sharing dari saya. Mudah-mudahan
jelas ya dan bisa bermanfaat. Mohon maaf juga suaranya agak serak-serak gitu ya. Agak serak-serak. Iya, oke. Syafakillah, Mama Meli. Syukran jazakallah untuk sharingnya ya. Iya Kak, Bang Salman. Oke. Ya, silakan. Ya. Baik teman-teman ya, tadi penjelasan mengenai investor ya, kita sebentar lagi mau selesai karena sudah mau masuk asar di waktu barat. Mungkin teman-teman bertanya-tanya ya, tadi bicara mengenai sekolah online Muslimpreneurship, berapa biayanya, apa ini gratis, apakah ini berbayar ya. Pertama-tama untuk dipahami oleh teman-teman bahwa kita ingin ya program ini berjalan dengan baik ya, berjalan dengan baik. Karena supaya programnya bisa baik ya, kita bisa optimal, tentu saja ada biayanya ya, ada investasinya yang harus kita keluarkan ya sebagai sarana ikhtiar kita mengoptimalkan potensi diri kita belajar bisnis syariah. Saya rangkumkan kembali, jadi sekolah online Muslimpreneurship ini kita belajar bisnis syariah dari 7 ustadz ya, tadi Ustadz Dwi Condro, Pati Karim, Riza Remdi ya, dan banyak sekali ya. Silakan teman-teman ingin bergabung, nanti informasi akan kami share juga via grup WhatsApp yang dimana teman-teman sudah bergabung ya untuk mendaftar dan ada formulir pendaftarannya ya. Sekali lagi segera bergabung di sekolah online Muslimpreneurship ya. Silakan dimanfaatkan kesempatan terbatas ini ya, hanya 199 saja dari harga normal 250.000. Silakan mendaftar ya. Untuk mendapatkan materi webinar nanti akan kami share di grup WhatsApp ya. Nanti ada handoutnya, teman-teman bisa lihat, dan nanti untuk recordingnya juga nanti akan coba niatnya hari ini ada live di YouTube, tapi karena satu dan lain hal tidak bisa. Mungkin itu saja dari saya ya. Sekali lagi, yang benar datang dari Allah, yang salah datang dari pribadi saya sendiri ya. Bersama-sama membaca istighfar, astagfirullahaladzim, dan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Saya kembalikan kepada MC Kak Revi. Silakan Kak Revi untuk ditutup kegiatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Coach Salman untuk penyampaiannya. Jelas banget lah ya, dari A sampai Z. Mungkin ada pertanyaan? Bisa di kolom chat? Mungkin untuk pertanyaan kita di grup WhatsApp aja. Oh, di grup WhatsApp, oke. Ya, udah masuk asyar ini, kita mau sholat. Iya, siap, Coach Salman. Berarti kita tutup aja ya, Coach ya? Ya, oke. Sekian untuk acara webinar kita kali ini. Terima kasih untuk yang sudah mengikuti acara webinar sampai dengan sekarang. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.